Malaysia turunkan harga BBM dan bagi-bagi uang ke warga. Kok bisa? Menanggapi frustasi publik akan kenaikan pajak dan biaya hidup masyarakat, kita banding dengan negara yang bukan tolak minyak yang tinggi harganya, harus banding dengan Qatar dan Saudi. Yang berhormat Nurul Terengganu, harga minyak di Malaysia ini lebih rendah. Kabur aja. Wih, kabur. Kok kabur aja ke sana? Ya Allah, ketika rakyat menjerit dan mengkritik pemerintah, apa yang jawaban daripada seorang presiden? Kalau Anda tidak suka dengan Indonesia, kabur aja ke sana. Disuruh pindah, emangnya ini negara milik Anda, milik elo. Itu contohnya. Titik terendah sebagai warga negara adalah diusir presidennya sendiri, contohnya. Astagfirullah. Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Silakan. Ada yang ngomong, lu gak senang sama Indonesia, pergi lo. Emang itu negara punya lo? Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Merbat Official. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semuanya, semoga kabarnya sehat selalu. Oke teman-teman, seperti biasa, jom di video kali ini kita reaction lagi nih teman-teman ya. Reaction salah satu video yang bertajuk tentang ruwet hidup di Indonesia. Ruwet itu artinya apa teman-teman ya? Ya sulit yang menyengsarakan, sengsara lah temennya, dan biaya hidup juga semakin bertambah mahal. Tapi bedanya dengan Malaysia, nyaman hidup di Malaysia teman-teman ya. Ruwet hidup di Indonesia tapi nyaman hidup di Malaysia. Oke teman-teman, seperti apa makna daripada ruwet dan nyaman di Malaysia, ruwet di Indonesia, seperti videonya. Jom kita simak bersama-sama, let's go. Malaysia turunkan harga BBM dan bagi-bagi uang ke warga. Kok bisa? Menanggapi frustasi publik akan kenaikan pajak dan biaya hidup masyarakat, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan penurunan harga BBM dan juga bantuan tunai langsung sebesar RM100. Rencananya BBM RON 95 akan turun harga dari RM2,05 menjadi RM1,99. Anggaplah RM2 Malaysia teman, dari 2,05 ringgit ke RM100.99. Seharusnya pemerintahan Indonesia itu meniru kebijakan daripada pemimpin. Seharusnya pemerintahan Indonesia itu meniru kebijakan dari pemimpin Malaysia. Kalau pemimpin Malaysia bisa membuat rakyatnya makmur, kenapa Indonesia tidak dengan cara menurunkan harga bahan bakar minyaknya loh teman-teman? Pada akhir September mendatang. Sementara itu, untuk bantuan tunai langsung, pemerintahan Malaysia akan secara merata membagikan ke 22 juta rakyat berusia 18 tahun ke atas tanpa memandang status maupun golongan. Kebijakan ini diperkirakan akan menghabiskan dana pemerintah sebesar RM2 miliar. Dengan adanya kebijakan baru ini, Perdana Menteri Anwar Ibrahim berharap dapat meringankan beban jutaan masyarakat yang sedang berjuang menghadapi kenaikan biaya hidup. Kalau pemerintah Indonesia mengimplementasikan kebijakan serupa, kira-kira kamu setuju nggak? Setuju banget. Kalau di Indonesia teman-teman ya, kebijakannya tidak tepat sasaran teman-teman ya. Memang ada juga bantuan PHK teman-teman ya, per 3 bulan itu Rp600.000 per 3 bulan teman-teman ya. Ada yang 400, tergantung sih. Itu tidak merata teman-teman ya, hanya terpilih saja. Terkadang yang kaya yang dapat teman, sedangkan yang miskin gak dapat tuh banyak. Salah kebijakan apa mungkin keliru? Kalau di Malaysia tidak memandang siapa, semua rakyat Indonesia dapat. Yang umurnya di atas 18 tahun dapat bantuan daripada pemerintahan Malaysia. Jangan kita banding dengan negara yang bukan tolak minyak yang tinggi harganya, harus banding dengan Qatar dan Saudi. Yang berhormat Nurul Terengganu, harga minyak di Malaysia ini lebih rendah daripada Qatar dan Arab Saudi. Itu dah fakta yang pertama yang harus diingat. Cananglah bagaimanapun, kenyataannya sekarang Tan Sri yang betul, harga minyak kita lebih rendah. Betul. Masa kita minta turun sikit 50 sen, harga minyak di Arab Saudi 50 sen. Sekarang kita sikit 99 sen, harga Arab Saudi lebih daripada RM2.40. Oke, dan kali ini geng, kalian pasti dibikin cemburu. Karena apa? Karena Malaysia tetangga negara kita sendiri nih yang baru-baru bikin pengumuman pemerintah Malaysia resmi menurunkan harga BBM.
yaitu BBM jenis RON 95 menjadi 7.800 per sekian per liter dimulai per 30 September 2025. Kebijakan ini menjadikan harga BBM Malaysia jauh lebih murah dan memicu rasa penasaran tentang perbandingan dengan negara kita sendiri. Kebijakan ini disampaikan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim menjelaskan bahwa keputusan untuk menurunkan harga BBM di Malaysia diambil di tengah gejolak ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Kebijakan ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk meringankan biaya hidup masyarakat dan menunjukkan keberanian dalam mengambil keputusan pro rakyat. Indonesia sendiri per September 2025 menunjukkan angka yang signifikan lebih tinggi, misalnya Pertamax Pertamina dibanderol sekitar dengan harga 13.000 sekian per liter dan Shell Power seharga 13.000 sekian per liter. Dan dinamika ini harga BBM di Malaysia, Indonesia, beberapa jenis BBM seperti Shell, F-Power mengalami kenaikan, sementara Pertamina DEG justru menunjukkan penurunan. Bahkan bahan bakar Petralis 92 juga mengalami kenaikan di angka 12.550 menjadi 12.610 per liter. Perbandingan ini menyoroti perbedaan kebijakan subsidi dan struktur harga antara kedua negara. Dan gimana tentang polemik BBM ini guys? Yang dinilai kebutuhan BBM itu sangat penting bagi masyarakat untuk perputaran roda kehidupan. Sekian sharing video and bye-bye. Gila keren teman ya, Malaysia, kebijakan Malaysia itu masa sesulit itu Indonesia meniru Malaysia. Demi apa ya? Demi kesejahteraan rakyatnya atau betul dia? Ada yang mau kabur, kabur aja. Wih, kabur. Kok kabur aja ke sana? Ya Allah, ketika rakyat menjerit dan mengkritik pemerintah, apa yang jawaban daripada seorang presiden? Kalau Anda tidak suka dengan Indonesia, kabur aja ke sana. Disuruh pindah, emangnya ini negara milik Anda, milik elo. Itu tohnya. Titik terendah sebagai warga negara adalah diusir presidennya sendiri, tohnya. Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Silakan. Ada yang ngomong, lu gak senang sama Indonesia, pergi lo. Emang itu negara punya lo? Wih. Kita ngomong justru kita peduli, kita takut bangkrut bos. Karena lu udah minjem duit buat bayar bunga, itu gua takut gitu loh. Ya. Itu masalahnya. Ya. Masa gua gak boleh ngomong? Ini negara gua punya saham juga bos. Masa punya saham kita gitu. Nih bangsut semua itu gila. Bangsat semua itu, pejabat-pejabat itu bajingan semua itu. Dia harus kita lihat negara hidup dari rakyat. Negara hidup dari rakyat. 82% uang negara dari uang rakyat. Sumber daya alam kita ditelan semua sama oligarki. Oligarki dalam istana, oligarki swasta, oligarki pemerintah yang memakan uang negara dan rakyat diminta bayar pajak. Rakyat ngemis pada pendidikan yang mahal, rakyat ngemis pada kesehatan yang mahal. Rakyat akan frustasi nyari kerja. Bayangin aja. Terus kemudian tugas tanggung jawab negara itu apa? Dengar dulu saya cakap kak. Kalau berniaga di Indonesia nih, mesti letak RM, ringgit Malaysia. Bang, berapa kita punya harga makanan, Nek? Paling 3 ringgit, 3 ringgit. Aku nggak ada nampak tanda harganya. Kenapa Malaysia dikatakan negara maju? Salah satunya, pemerintahan Malaysia menerapkan para pedagang kaki lima mencantumkan harga di produk atau barang yang mereka jual. Ini bertujuan supaya pelanggan bisa melihat langsung harga makanan atau produk yang dijual. Disclaimer, saya bukan bermaksud membeda-bedakan pedagang Malaysia dan Indonesia. Nah, kenapa di Indonesia tidak menerapkan hal yang sama kepada seluruh pedagang kaki lima? Tujuan ini sebenarnya bagus. Ini menghindari kecurangan para pedagang. Contoh, si pembeli pertama dan yang kedua harus membeli dengan harga yang sama. Kebanyakan orang Indonesia melihat si pembeli bukan orang warga sekitar. Ya, teman-teman ya, jujur ya teman-teman, di pedagang-pedagang atau di sembako-sembako di mana-mana itu, kalau melihat ada orang baru dan orang yang sudah lama, itu terkadang bedanya harganya beda teman-teman ya. Yang lama yang sering beli-beli ke toko itu merasa bahwa tidak bisa dibohongi teman-teman. Artinya harganya sekian-sekian ya. Kalau orang baru yang baru datang dan tidak singgah lagi di sini, itu dibuat harga yang harganya awalnya 5.000 dibuat 10.000 kayak, karena yang punya toko tahu itu orang bukan orang sini dan setelah itu tidak bakalan beli ke sini lagi teman-teman. Itu curangnya luar biasa kalau seperti itu. Anggaplah orang luar daerah, harga makin dimahalkan.
Di beberapa tempat emang ada yang sudah mencantumkan harga, tapi tidak semua yang menerapkan hal yang seperti itu. Kalau alasannya produk yang dijual itu banyak, buat list di satu kertas, tampilkan saja nama produk dan harga di situ. Ini sebenarnya untuk mempermudah si pelanggan mengambil keputusan membeli atau tidak. Apa sih yang bisa dibanggain dari Malaysia? Ih, Hey everyone, apa? with me, Al, or Ricky Maftu, living in Kuala Lumpur. Kalimat tersebut yang sering aku baca dan aku lihat dari kolom komentar orang-orang Indonesia yang skeptis dengan negara Malaysia. Kali ini aku tunjukin salah satu contoh penggunaan uang pajak mereka. Memang tidak dapat didinai bahwa public transport mereka sangat lengkap, nyaman, dan teratur. Contohnya jika ingin naik LRT atau MRT bisa menggunakan kartu Touch and Go, tapi masih bisa menggunakan token sih. Nah, di dunia serba cashless sekarang ini, bahkan kalian bisa beli token dengan payment method kartu kredit atau kartu debit selain cash dan koin. Jujur, sangat membantu. Aku sering melihat video orang-orang yang naik kereta untuk pergi atau pulang kerja yang sangat pack tersebut di Jakarta. Aku yakin pasti nggak nyaman banget dan kalian adalah orang-orang hebat yang bisa go through itu semua. I hope that pemerintah kita bisa benar-benar memperhatikan dan membangun atau develop public transport di negara kita. Seluruh MRT atau LRT station yang pernah aku datangin biasanya selalu bersih, nyaman, bahkan ber-AC. Trennya itu cepat, tepat waktu, dan juga jumlahnya banyak. Jadi untuk meminimalisir penumpukan penumpang. Yang aku respect dengan Malaysia, mereka itu kalau beratur atau antri selalu rapih dan sopan untuk menjaga personal space masing-masing. Lalu mereka akan menunggu dengan sabar sampai seluruh penumpang yang turun itu sudah turun, barulah mereka naik. Karena kedisiplinan warga negaranya, sistem commutingnya yang membuat kita tetap nyaman untuk menggunakan public transport di Malaysia. Menurut kalian gimana? See ya! Udah bayar pajak belum? Kau udah bayar royalti belum? Tadi yang dibilangkan oleh Seto tadi. Itu dengan Pajak terus teman. Padahal Indonesia kaya, tapi kenapa ya pajak selalu dinomorsatukan terhadap rakyat? Padahal meskipun pajak dibuat murah, dengan kekayaan bumi Indonesia itu sudah lebih daripada cukup untuk membuat Indonesia itu semakin maju, teman. Kenapa harus memungut pajaknya dari rakyat dan itu dibuat mahal, teman? Makanya saya mengatakan ruwet hidup di Indonesia ya salah satunya adalah pajak ini, teman ya. Gak henti-hentinya pemerintah memeras rakyatnya sendiri, ya Allah. dengan sistem. Lebih jauh lagi nanti, karena pilar ketiga dia, kamu ngurus paspormu nggak bisa karena kamu belum bayar pajak. Ya. Kamu nggak bisa nanti kalau lebih jauh lagi, kamu memperbarui izinmu di apa, nggak bisa. Mahasiswa di Jawa Tengah berikan waktu 18 hari kepada pemerintah dan akan mengancam demo reformasi jilid 2. Dan mahasiswa mendesak pemerintah mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah. Mereka memberi waktu 18 hari. Jika tidak dipenuhi, mereka akan mengancam menggelar demonstrasi yang sangat besar. Dan diperkirakan demo besar tersebut akan menjalar ke semua daerah. Lah kok bisa sampai 18 hari gitu, Ri? Ini yang gerak siapa sih sebenarnya? Jadi yang turun ini adalah BEM SI Jawa Tengah, Rin. Mereka tuh demo di depan kantor perwakilan Bank Indonesia Jateng tanggal 5 Juni kemarin. Diikuti perwakilan kampus dari Semarang dan Surakarta. Dan pemicunya adalah karena rupiah yang sempat tebus Rp18.000 per $1 Amerika. Bahkan mereka sampai bawa spanduk yang bertuliskan RIP rupiah sekarang dan turut berduka cita atas matinya rupiah. Gila ya, terus pemerintah ngerespon ya? Direspon kok. Mensesnek Prasetyo Hadi bilang pemerintah menerima aspirasi itu sebagai masukan. Sementara mahasiswa lewat Presma Polines, Kevin Priambodo, mendesak langsung Presiden Prabowo, Menkeu Purbaya, sampai Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio buat segera bikin kebijakan konkret. Dan soal kabar demo bakal menjalar kemana-mana ke berbagai daerah, ini masih wacana ya yang ramai di media sosial. Belum ada konfirmasi resmi, teman-teman. Presiden Prabowo Subianto katakan dengan tegas bahwa siapapun yang merasa masa depan Indonesia suram dipersilakan untuk cari negara lain dan tidak ada yang melarang. Bahkan yang ragu-ragu diminta duduk di rumah aja. Dan pernyataan ini beliau sampaikan di puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 di Indonesia Arena Senayan tanggal 12 Juli lalu. Padahal di pidato yang sama beliau juga tegaskan bahwa pemerintah menerima kritik dan kritik itu bagus dan artinya koreksi. Yang bikin pernyataan ini makin ramai dibahas, Prabowo membedakan antara kritik dan nyinyir. Dia minta pihak yang tidak sepakat dengan pemerintah tetap menyampaikan kritik secara konstruktif, bukan sekedar mencela. Di pidato yang sama dia juga mengklaim dapat laporan bahwa sekarang sudah banyak petani yang bisa liburan ke luar negeri. Meskipun sampai saat ini belum ada data resmi yang mendukung klaim tersebut. Jadi pertanyaannya sekarang, di mana batas antara pesimisme dan kritik itu sendiri?
harga minyak goreng tembus hampir 50.000. Warganet bilang, sawitnya kemana? Ini menarik nih. Dikit-dikit sawit, dikit-dikit sawit. Kamu nggak ngeliat nih, saya udah jadi siluman sawit. Tapi seriusan, minyak goreng yang kita gunain sehari-hari itu kebanyakan terbuat dari kelapa sawit. Nah, Indonesia itu salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia. Kita menguasai sekitar 58-60% produksi minyak sawit di dunia. Ini datanya dari BRIN, bisa kamu baca di artikel ini. Nah, terus kalau kita berlimpahkan sawit, seharusnya harga minyak sawit murah dong. Nah, netizen ada yang nanya gini, sebenarnya sawit-sawit yang ditanam itu larinya kemana sih? Kok minyak mahal bener sampai 55.000, biasa 38.000? Dan ini nyambung sama headline berita di awal tadi. Supermarket emang pada nunjukin, harga minyak goreng sawit yang 2 liter hampir nyentuh 50 ribuan. Gimana ceritanya? Saya sama cek Tirto dan Republika. Tirto bikin artikel kayak gini nih, kenapa harga minyak goreng hari ini naik? Ini penyebabnya. Intinya mah karena perang Iran-Israel. Minyak goreng ini kan dibungkusnya pakai plastik. Harga plastik aja naik. Belum lagi bahan mentah dari plastiknya. Produksi Mana ada harga plastik di Indonesia bukan semakin menurun tapi tetap stabil naik, teman-teman ya. Padahal perang di Tim Tank ini sudah reda. banyak yang tertahan karena konflik. Kecuali minyak goreng sawit dibungkusnya pakai daun pisang nih. Cuma kan nggak mungkin juga, kocak. Belum lagi kalau ngomongin urusan ekspor. Permintaan dari luar negeri juga tinggi. Semua bisa kamu baca di artikel-artikel ini. Netizen komen, siap-siap dah, plastik naik, minyak naik. Akhirnya harga-harga ikut pada naik secara otomatis. Semoga sih pemerintah nemuin cara biar harga-harga tetap stabil ya. Amin. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau denger pendapat kamu. Tagihan pajak penjualan tukang bakso 6 juta per bulan. Nah, kalau ini restoran bakso, saya maklum aja teman-teman. Tetapi kalau ini pedagang kaki lima dipajakin seperti ini kan kasihan teman-teman. Mereka ini kan UMKM ya, maksudnya bahkan mereka ini usaha mikro yang harusnya pemerintah itu mendukung, bukannya dipajakin seperti ini. Kan kasihan. Menurut kalian bagaimana teman-teman? Menurut saya sih kejam negara ini, teman-teman. Bang Jingkon katanya. Makanya saya selalu mengatakan ruwetnya hidup di Indonesia ya, pertama adalah pajak, kedua harga-harga pangan itu mahal, teman-teman. Kerjaan tidak jelas, pengangguran semakin bertambah. Sedangkan di Malaysia pemimpinnya itu memberikan bantuan tidak memandang bala, tidak memandang bulu, baik yang kaya dan miskin itu tetap dapat bantuan daripada kerajaan. Pertama, kedua harga bahan bakar minyak dibuat turun bukan semakin naik, teman-teman ya. Berbeda dengan Indonesia. Dan rakyatnya tidak susah cari kerjaan dan pengangguran juga minus, teman-teman. Bukan minus, minim lah, tidak sebanyak Indonesia. Oke, itulah video reaction hari ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Jangan lupa juga subscribe channel daripada Merbat Official ini. Baik, kita akhir dan ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.